Sa'in ala mulki dunia wa din wa salatu wa salam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, nikmat dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tentunya dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat kembali hadir dalam pengajian kita setiap malam minggu. Kita baca daripada Maulid, kecuali di malam yang terakhir kita baca Murdah, ya. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dikumpulkan, yang mana kita dikumpulkan di tempat yang dikatakan Raudhah Riyadhul Jannah, taman daripada taman surga. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulin malam ini di taman surga di dunia, telah di hari kiamat kita dikumpulkan di taman surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sampailah kita pada pembahasan syarat daripada pada siapa puasa itu diwajibkan, yaitu halaman 186. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala ankum. Faslun syartu man yajibu alaihi shaum. Faslun syartu man yajibu alaihi shaum Ramadan al-aqlu wal bulughu wal islamu wal itaqatu wa yu'maru bihi asabi li sab'i sinin wa yudrabu ala tarkihi li ashrin in ataqahu wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pasal malam hari ini cuman ada 4 baris, nggak sampai 4 baris setengah, ya, 3 baris setengah. Apa intinya? Syarat pada siapa puasa itu diwajibkan. Dikatakan bahwa pasal syartu atau syurut man yajibu alaihi shaum Ramadan al-aql. Syarat orang yang wajib puasa Ramadan adalah orang yang berakal. Yang pertama, orang yang berakal. Jadi jangan suudzon dulu. Kita lagi ngelihat ada orang di jalanan makan, ya jangan langsung suudzon. Ya mungkin dia orang gila, ya mungkin dia orang gila. Itu yang pertama. Berakal, dia wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, wal bulugh, balik. Anak kecil nggak wajib dia puasa. Kemudian yang ketiga, wal Islam, dan beragama Islam. Kemudian yang terakhir wal itaqah, dan orang yang mampu. Inilah daripada 4 syarat diwajibkan dia untuk berpuasa. Nah, kemudian kita baca di dalam syarah kitab ini disebutkan bahwa wasyurutu atau wasyartu man yajibu alaihi shaum Ramadan, dan syarat diwajibkan seseorang berpuasa Ramadan. Kemarin dijelasin syarat sahnya puasa. Beda itu. Syarat sahnya puasa, dia mau menjalankan puasanya sah. Ada beberapa syarat yang telah dijelasin oleh sahibul kitab, di antaranya juga beragama Islam. Ya, di antaranya beragama Islam. Dia menjalankan ibadah puasa, maka puasanya sah, kecuali orang yang di luar Islam. Nah, di sini dikatakan begitu juga syarat sahnya puasa berakal. Dia nggak berakal, kemudian dia melaksanakan puasa, keluarganya nggak ngasih makan, nggak ngasih minum, sampai maghrib, sahur dibangunin, sahur juga nggak dikasih makan, dibuka kulkas nggak dikasih, dikunci kulkasnya, ya makanan nggak ada apa-apa, diumpetin semuanya nih. Kalau dia tahu bakalan dimakan nih, tuh kalau misalkan ada yang begitu di rumah, biarin aja. Kecuali dia makan di luar, jangan masuk di dalam makannya, jangan di luar.
orang ibadah puasa gitu. Kalau dia nggak ada akalnya, nggak wajib dia nggak wajib dan kagak sah. Kalaupun ditahan oleh keluarganya nih, ya nggak sah puasanya dia. Nah di sini dijelasin syarat wajibnya berpuasa, berakal. Orang nggak berakal nggak wajib dia untuk berpuasa dan puasanya juga nggak sah. Sampai maghrib dia nggak kasih makan, sampai maghrib baru dikasih makan. Itu puasanya dikerjain kan biarin aja udah tuh, orang yang nggak ada akalnya kagak ada hukumnya. Cuman kita jaga jangan sampai dia nyakitin orang, jangan sampai ya dia mengganggu orang lain, orang pada puasa tahu-tahu dia makan di tengah jalan. Nah itu yang dilarang bagi keluarganya. Kalau dia sih udah nggak ada hukumnya, udah ya udah nggak ada hukum daripada taklif, ya beban nggak ada pada dirinya dia. Kemudian wal bulugh dan balik. Tapi nggak sampai di situ, nanti akan dijelasinnya di akhir daripada pasal ini. Jadi anak kecil yang kagak puasa nggak dapat dosa dia. Hanya saja orang tuanya yang kagak ngajarin tuh, kalau anak masih kecil nggak diajarin untuk berpuasa, dosa orang tuanya, nanti akan dijelasin. Kemudian yang ketiga wal Islam. Ya sebelum yang ketiga tadi dikatakan berakal, orang yang kadang-kadang ada hilang akalnya dengan sengaja, kadang dengan tidak sengaja. Banyak orang-orang yang ada make obat, ya overdosis sampai dia nggak sadar. Berarti itu dia sengaja kan tuh? Dia sengaja. Nah di sini dibedain bagi orang yang sengaja daripada kegilaannya dia nggak ada akalnya, dia disengajain biar dia nggak ada kewajiban gitu, atau nggak ada niatan untuk nggak ada kewajiban. Yang penting dia sengaja menyebabkan dirinya dia hilang ingatan. Nah itu hukumnya haram. Dan orang tersebut kalau misalkan nanti dia baik, misalkan setahun, 2 tahun, atau beberapa hari misalkan, wajib untuk qadha tuh kewajiban-kewajiban di masa dia nggak ada akalnya. Padahal lama, tahunan, tahu-tahu alhamdulillah dia ngobati bisa nih, alhamdulillah sadar lagi nih, sembuh lagi, wajib qadha puasanya, wajib diqadha, sholatnya diqadha juga, karena dia sengaja tuh. Kecuali dia nggak sengaja, tahu-tahu habis main sama temennya, pulang-pulang nggak sadar, nih kenapa nih? Ya katanya temennya lah ngasih obat misalkan, kan bukan sengaja, dia nggak tahu kalau ini dia pakai sendiri. Nah itu kesengajaannya dia. Kalau kesengajaan dikatakan di dalam syarah kitab ini, wa yajibu ala man ta'adda bi jununihi aw sukrihi aw igma'ihi mutlaqan, dan diwajibkan dia untuk melaksanakan puasa atas orang-orang yang sengaja dari kegilaannya atau mabuknya dia atau pingsannya dia, dengan dia nggak menjalankan puasa berapa hari, dengan menjalankan puasa dia dituntut untuk melaksanakan puasa. Tapi dalam keadaan seperti itu puasanya kagak sah. Makanya karena sengaja nih, ya karena sengaja dia, orang tua tahu udah nih bandel nih anak nih, tahu-tahu kok gini nih anak nih, ngaco diajak ngomong, ntar kencing di jalanan, berat ya sakit nih udah nih. Orang tua tahu sebabnya dia tuh sebab kesengajaannya dia. Kalau sebab kesengajaannya dia, wajib dia untuk berpuasa, tapi puasa yang dijalanin kagak sah. Terus gimana? Terus dikatakan waliyatarattab ala dzalik al-qadha alaihim. Dan kaitannya adalah dia nanti wajib untuk mengqadha apa-apa yang diwajibkan. Di sini dalam masalah ini masalah puasa. La wujub adaan, bukan wajib daripada adaan menjalankan ibadah puasa. Nanti maksudnya apa? Maksudnya nanti wajib untuk diqadha. Begitu juga yang ketiga, wal Islam, dan beragama Islam. Wajib seseorang yang udah ngucapin 2 kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia udah ngucapin begitu nih.
maka diwajibkan padanya untuk berpuasa. Bahkan di dalam syarah kitab ini disebutin walau fima madha binisbah lil murtad, walaupun Islamnya udah lalu, udah lewat, dulu dia Islam, ya dulu dia Islam, nggak tahu bergaulnya sama siapa, tahu-tahu udah ke gereja dia. Tadinya rajin banget ke masjid, sekarang rajinnya ke gereja. Misalkan begitu, walau fima madha, walaupun Islamnya itu dahulu. Nah di sini dikatakan diwajibkan, dituntut dia untuk melaksanakan puasa. Sholat masuk dituntut dia untuk melaksanakan sholat. Hatta yalzamuhu al-qadha idza aslam, sampai-sampai diwajibkan padanya qadha kalau dia masuk ke dalam agama Islam. Ada seorang 3 tahun keluar dari Islam, asalnya Islam dia nih 3 tahun keluar agama Islam. Kemudian di tahun ke-4-nya nih dia dia mau cari lagi kebenaran, kemudian didakwahin oleh seorang, misalkan nasihatin begini, akhirnya dia kembali ke dalam agama Islam lagi, diterima walaupun balik lagi ke kafir lagi, kemudian Islam nggak apa-apa diterima gitu ya. Nah kemudian masuk ke dalam agama Islam, dia wajib untuk mengqadha. Hatta yalzamuhu al-qadha idza aslam. Di dalam syarah kitab ini sampai orang tersebut dilazimkan, diwajibkan untuk mengqadha kalau dia masuk ke dalam agama Islam. Tapi kalau dia memang asalnya bukan agama Islam, kemudian masuk ke dalam agama Islam, nggak wajib qadha di masa kekafirannya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'fu amma salaf, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan yang telah lalu bagi orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam. Kalau dia masuk ke dalam agama Islam diampunin tuh, karena ini tadinya dia Islam kemudian keluar dari agama Islam, maka diwajibkan padanya untuk mengqadha. Tapi jangan langsung kita takut-takutin dia, lo masuk ke dalam Islam lagi, qadha lo ntar lo nggak sembarangan ya. Sholatnya berapa sholat ini nggak kerjain, berapa rakaat yang mesti diqadha 3 tahun, coba setahun berapa hari dikaliin berapa rakaat, berapa fardu sholat, nggak jadi masuk Islam dah. Ada begini aja deh udah deh. Jangan kasih kasih masukan dulu dia ya, kasih ceramahin dulu, nasihatin dulu dia bahwa ya Islam ini akan menghapus daripada apa-apa yang telah lalu, dan karena dia adalah orang Islam diwajibkan padanya untuk mengqadha sekuat yang mungkin dia kerjain. Tuh kalau begitu qadhanya gimana tuh? Ya, atau misalkan dia muslim yang nggak sembahyang, qadhanya gimana? Qadhanya tetap wajib. Dia udah taubat sekarang, dulu masih muda, dia kagak sembahyang, nggak pernah puasa misalkan, wajib untuk diqadha. Qadhanya gimana cara qadhanya? Dia wajib mengosongkan semua waktunya kecuali buat makan, buat minum, buat kumpul keluarga. Nggak jalan-jalan nih kumpul keluarga di rumah, maksudnya istirahat, dia ngobrol dulu sama keluarganya, kemudian dia berangkat kantor kerja, misalkan nyari nafkah, pulang istirahat sebentar, waktu kosongnya dia buat qadha semuanya. Dia wajib terakhir semua waktu kosongnya dia buat qadha sholat yang pernah ditinggal. Ya, enggak aja dia bayar fidyah kalau mati, ada. Itu mati urusannya lain lagi nanti. Ya. Kalau dia meninggal dunia itu urusannya beda lagi nanti. Kemungkinan ada yang pernah dia tinggal dari puasa ataupun sholatnya bayar daripada fidyah. Sebetulnya di dalam mazhab Imam Syafi'i kagak ada tuh. Ya, kagak ada mazhab Imam Syafi'i, tapi akwal daripada a'immah, ulama-ulama yang ada dalam mazhab Syafi'i, mereka mempunyai daripada pendapat tersendiri untuk dibayarkan daripada fidyahnya. Nah kemudian dikatakan di dalam syarah kitab ini, wa yahrumu it'amuhu fi nahari Ramadan. Diharamkan bagi si muslim memberikan makanan kepada orang kafir di siang hari bulan Ramadan. Padahal dia kagak wajib untuk berpuasa.
Dia nggak wajib untuk berpuasa. Yang wajib untuk berpuasa adalah setiap orang muslim balik berakal. Dia bukan muslim, dia bukan orang Islam, nggak wajib untuk berpuasa. Tapi dikatakan yu'aqib ala tarki fil akhirah. Ini orang mendapatkan dosa dengan dia tidak melaksanakan daripada puasa dengan dia masuk ke dalam agama Islam. Nanti di hari kiamat nanti dia dosa dengan kekafirannya dia, ya, dengan kekufurannya dia, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wayahrum, dan kita seorang Islam haram it'amuhu, memberikan makanan ataupun minuman fi nahari Ramadan, di siang hari Ramadan. Coba berapa banyak orang-orang yang pada nggak puasa Ramadan mampir ke rumah kita. Mampir ke rumah kita minta air, haram kita ngasih air. Haram kita untuk ngasih air. Ini kagak. Kita Ramadan lagi sedang-sedangnya nyuruh orang kerja di rumah kita. Oh, yang nyervis AC dan tuh kita punya AC 3, siang banget dia capek nih. Oh, dia kagak puasa, dia kasih bikin kopi. Bikin LS ya, ini nggak puasa nih. Ya begitu kebikinannya itu kita dosa tuh. Ini kagak dari pagi belum capek belum apa udah kasih kopi. Ya mau rumah mau didak nih, siap-siap mau lebaran, dicat semuanya, rapi-rapi semuanya. Kita kasih tuh. Ya, kita kasih makanan ke dia itu hukumnya haram. Kenapa? Karena di dalam kaidah fikih disebutkan i'anah ala maksiyah. Ya. Memberikan pertolongan daripada perbuatan maksiat, ya hukumnya maksiat. Ya, karena dia kenapa? Kan kafir dia. Di annahu ghafirun bil Islam. Karena si kafir itu mampu dia masuk ke dalam agama Islam. Maka la yutimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Yang enggak sempurna dengan dia menjalankan puasa kecuali dengan dia masuk ke dalam Islam, maka itu hukumnya wajib. Fal Islam wajib lidzatihi, maka Islam itu wajib daripada zatnya. Wali ada'il ibadah fa idza lam yasih shaumuhu wajib alaihi imsak li ta'dihi. Kalau dia enggak wajib, kagak mau masuk ke dalam enggak sah puasanya, ya maka diwajibkan padanya untuk imsak, ya, dan kita diharamkan untuk menyebabkan seseorang makan di siang hari daripada bulan suci Ramadan. Apalagi dia Islam, ini orang kafir aja nggak boleh kita kasih. Lo kalau sono deh jangan di sini deh. Jangan di sini, ya. Kalau kita kasih suguhan, kecuali emang dia orang yang nggak boleh untuk berpuasa. Seperti siapa? Seperti orang yang dalam keadaan haid atau nifas, nggak apa-apa kita kasih makanan ke dia, nggak apa-apa. Dia nggak wajib dan dosa kalau dia ngejalanin puasa. Dosa dia ngejalanin puasa. Ya, tapi kalau misalkan yang hamil dia nggak dosa, boleh. Cuman kalau dia nggak kuat, dia boleh batalin puasa. Kita beliin makanan buat dia boleh, nggak apa-apa. Ya, beli makanan buat dia. Ya, kalau misalkan ada orang kemarin nanya, ada kerja di restoran Ramadan, nggak boleh sih makan situ bungkus. Boleh nggak tuh kira-kira dia buat ya ditanya aja. Tanyanya kagak wajib, kita kasih dia buat pulang ke rumah, urusan dia tuh. Kecuali dia makan depan kita. Restoran ini buka di siang hari Ramadan, tapi kagak boleh makan di situ. Kalau dia makan di situ, tak tolong deh makan sini. Nah, itu termasuk i'anah, memberikan pertolongan perbuatan yang haram, hukumnya haram. Kemudian ada yang nanya lagi, gimana kerja di restoran yang menjual daripada daging babi misalkan? Itu juga sama, i'anah ala haram. Memberikan pertolongan daripada perbuatan yang haram, hukumnya haram. Itu kaidah mencakup ke semua daripada macam-macam daripada pekerjaan. Ya, memberikan pertolongan perbuatan haram, hukumnya haram. Oh, kita kagak ngikut maksiat. Ada orang yang manggil dangdutan mau manggil biduan. Nanti di sini ada orkes laki-laki perempuan campur aduk, ya. Banyak orang yang pada mabok di situ, dimintain tiap warga 10.000. Kita ikut bantuan di situ, ikut andil itu cuma 10.000 doang, dosanya sama. Dosanya sama, melakukan daripada memberikan pertolongan perbuatan yang haram, itu hukumnya haram. Ya. Jadi
Syarat wajib berpuasa, berakal, kemudian balik dan beragama Islam, kemudian yang terakhir wal itaqah. Apa itaqah? Mampu dia. Mampu dari segi hisan atau syar'an. Hisan di sini ya dari segi kesehatannya dia, ataupun apakah ada larangan-larangan seperti orang yang haid ataupun yang nifas. Dia berarti nggak mampu karena syariat melarang dia untuk berpuasa. Dari segi kesehatannya dia, oh dia orang yang kagak mampu untuk berpuasa dikarenakan badannya sakit, ya, dikarenakan badannya sakit atau badannya kagak sakit, cuman dia udah tua renta, nggak kuat untuk menahan makan, ya, dia nggak kuat buat menahan makan minum, dia tiap berapa jam sekali minum, nggak banyak makannya, cuma sering begitu, ya, seperti itu dia tidak wajib untuk berpuasa. Ya, nggak wajib untuk berpuasa dan nggak wajib untuk dikodok. Orang yang udah tua renta kapan lagi mau kodoknya dia udah nggak kuat puasa udah. Kalau perempuan dan menopause, artinya apa itu, dia mau menungguin waktu kodoknya kapan? Kagak ada waktu kodok. Maka bagi orang tua itu tuh wajib membayar fidyah. Puasanya nggak wajib. Hanya wajib untuk membayar fidyah. Orang yang udah tua renta hanya wajib membayar fidyah tiap hari 1 mud. Hah? Bayar fidyah waktu itu hari itu dia nggak puasa dibayar keluarin. Atau misalkan setelah Ramadan dia keluarin aja deh 30 liter beras ya 30 hari. Sebetulnya nggak sampai seliter tuh, per 4 hari 3,5 liter. Ya, taruh deh kalau emang dia mampu ya selesai. Tapi kalau banyak, ya kalau banyak orang bukan orang mampu, nggak apa-apa dihitung yang tepat gitu, per 4 hari 3,5 liter. Berarti satu hari ini kan nggak sampai 1 liter. Berapa? 800 gram, apa 700 ya, 700 800 itu ya. Ya itu nggak sampai 1 liter, nggak sampai 1 liter. Kalau buat orang yang udah tua renta, dia nggak mampu untuk berpuasa, sakit-sakitan ya orang, atau emang badannya sakit juga. Kalau misalkan sekiranya sakit itu kemungkinan sembuhnya, dokter bilang ya mungkin ini banyak obat yang biasa begini nih ya baik biasanya, cuma ada juga yang lewat ya, meninggal biasanya, suka ada juga, cuman penyakit seperti ini banyak obatnya. Ada juga penyakit yang dokter udah nyerah ya, ini keluarganya sabar insya Allah kayak gini ya, tak sampai setahun deh, hadis sebagian ilmu kedokteran bilang begitu ya, tapi kadang-kadang suka cuma keseringannya ya meninggal itu. Nah itu yang begitu tuh, yang kalau udah nggak ada obatnya sakitnya itu sama yang tua renta tadi, dia kagak wajib untuk berpuasa dan bayar fidyahnya. Walaupun nanti subhanallah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala baik nih yang sakit, nggak wajib untuk dikodok, cukup dengan bayar fidyah. Tapi penyakit yang begitu tuh, yang keseringannya orang yang begini ini habis ini meninggal, penyakit yang begitu. Tapi kalau misalkan dia demam, dia ini nggak bisa dengan diganti dengan bayar fidyah, harus dia kodok nanti. Yang hari habis Ramadan ada yang nanya, kemarin sakit Ramadan nggak puasa 5 hari, fidyahnya bagaimana ya? Mau nanya nih, mau bayar fidyah, cara bayar fidyah, emang kenapa ya? Aneh kemarin sakit, nggak puasa 5, nggak pakai bayar fidyah, mogok puasanya. Kalau bayar fidyahnya gimana? Nggak bisa bayar fidyahnya, dia masih mampu untuk mengkodok puasanya, nggak boleh dengan dia bayar fidyah. Kalau gitu banyak banget orang pada nggak mau puasa, bayar fidyah aja udah. Aneh nggak mau puasa dia 3 bulan, ya bayar fidyahnya nggak bisa, harus dia ganti dengan dengan kodok. Nah itu namanya itaqah, mampu untuk melaksanakan daripada puasa. Kemudian wa yu'maru as-sabiyyu bihi li-sab'in, dan wajib bagi orang tua tadi yang punya anak kecil itu nggak dosa dia mau bohong misalkan, bandel banget nih anak nih, pergaulan nggak tahu siapa, bapaknya dibohongin mulu, gara-garanya dulu abahnya suruh anaknya bohong mulu, tiap ada tukang milik bilang bapak kagak aja, ngumpet dia di kamar mandi ya, diajarin kan abahnya, akhirnya abahnya dibohongin,
Lu puasa gak? Puasa. Wallahi, gua pakai wallahi anak kecil. Diajarin sumpah, ya. Wallahi bak, puasa bak, kagak bak, nggak makan bak. Tentu dia makan sono, ya. Ini anak nggak ada pendosa. Mau bengalnya kayak gimana kalau itu anak belum sampai balik, itu kagak mendapatkan daripada catatan masih putih. Cuman abahnya ini nih, ibunya ini yang mencetak anaknya menjadi Yahudi ataupun Nasrani daripada kebiasaan-kebiasaan mereka, ya. Maksudnya nggak ada larangan daripada agama mereka untuk untuk berbohong atau yang lainnya. Kita dilarang, haram hukumnya, ya, dia untuk tidak untuk berbohong, apalagi itu anak nggak mendapat, walaupun tuh anak nggak mendapatkan dosa dengan maksiat yang dikerjain, walaupun itu hukumnya haram. Misalkan kita masya Allah lihat berita-berita ngeri banget, anak-anak ada yang berzina, misalkan itu anak begitu, dia ngelakuin daripada perbuatan seperti itu anak nggak mendapatkan. Ini siapa didikan mana nih? Orang tuanya kan disuruh lihat, cari bertemannya sama siapa itu anak. Perhatiin, jangan ntar orang tua udah gak kuat ya. Aduh, gak kuat banget ya. Minta airnya siapa? Bukan minta air, jangan minta airnya siapa. Minta air mahfi pula, minta air. Lihat tuh bergaulnya sama siapa itu anak. Bergaulnya sama yang rusak, ya rusak udah. Bahkan orang tua netapin di rumahnya begini, udah keluar gak diperhatiin sama orang tuanya. Jadi cepat udah. Ya berubahnya itu drastis, ya berubahnya sangat cepat dengan pergaulan dengan orang-orang yang nggak benar. Tapi dilihat bergaulnya sama siapa, perhatiin atau anak bergaulnya sama siapa, orang-orang baik, ya orang-orang soleh, nggak pernah ninggalin sholat misalkan, itu anak ikut terus, dia akan melaksanakan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk melaksanakan puasa tatkala umurnya 7 tahun. Makna yukmaru as-sabi di sini yukmaru wujuban. Di dalam kitab Bushrul Karim ditambahin di sini wa yukmaru diperintahkan anak kecil itu secara wajib oleh orang tuanya. As-sabi, kalau orang tuanya masih ada, kalau orang tuanya udah meninggal, ini anak dirawat sama siapa? Sama ibunya wajib. Bapaknya wajib. Bapaknya kerja, yang ada di situ ibunya. Bapak ibunya udah kagak ada, meninggal duluan, anak masih kecil. Nah, siapa yang dirawat sama kakeknya itu yang diperintahkan untuk menyuruh anak tersebut untuk melaksanakan puasa tatkala umurnya disab'in 7 tahun. Mulai 7 tahun tuh kita. Kalau di bawah 7 tahun boleh gak kita perintah? Boleh, nggak, cuman wajib apa kagak? Nggak wajib. Ane mau latih dulu dan nih anak nih dari umur 6 tahun, ya, atau belum sampai 6 tahun setengah mau latih dulu, boleh, nggak apa-apa. Kewajiban belum ada kecuali umurnya 7 tahun. Belum sampai 7 tahun masih kurang, belum ada kewajiban orang tua memerintahin anak. Tapi kita kasih semangat dia gimana biar nanti umur 7 tahun itu gampang nyuruhnya, nggak kaget lagi dia, ya. Padahal kalau dia nggak kuat, misalkan umur 7 tahun, atau dikatakan wayudrabu ala tarkihi li ashrin, dan wajib bagi orang tua memukul anaknya tatkala dia nggak puasa waktu umurnya 10 tahun, in atau kohu, kalau ini anak mampu. Ini anak kadang-kadang umur 7 tahun, ya, badannya kurus, dia lemas banget nih badannya nih, kurang gizi apa gimana, hasil nggak kuat dia buat ngejalanin puasa dari subuh sampai maghrib, dia nggak kuat. Ya udah, kalau dia nggak kuat, sekuatnya yang dia wajib, yang dia kuat, dia kuat sampai zuhur doang nih, udah kasih makan zuhur, kan puasa lagi ya, nyambung lagi, ya latih begitu. Terus kalau kita langsung suruh dia dari subuh sampai maghrib, nggak bakal kuat. Misalkan dia nggak kuat, nggak apa-apa, latih dulu. Atau sebelum zuhur dia udah guling-guling, dia lapar, kasih makan deh. Kasih makan deh. Jam berapa? Jam 10 misalkan, udah kuat. Coba tahan lagi, bisa kali nih. Bisa kali sampai jam 11. Ya udah nguri-nguri, mecahin botol, gelas dilempar, ya udah deh. Kasih makan nih, orang tua nggak kuat nih. Kasih makan. Besoknya begitu lagi.
terus tambahin lagi, terus sampai dia kuat. Ini kata ulama perintah di sini hukumnya wajib tadi itu, wujuban. Umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, perintahin 10 tahun nih, wayudrabu ala tarkihi, pukul anak itu kalau dia enggak, ya ala tarkihi, kalau dia meninggalkan puasa, li ashrin, ya tak kalau umurnya 10 tahun. Dia atau kita ngeliat di jalanan lagi makan dia, wah, tadi katanya di rumah dipuasa, bawa pulang ke rumah pukul anak. Pukul dicacip, pukulnya jangan sembarangan ini, ya jangan diplesetin. Oh Islamnya katanya apa namanya strength, Islam ini radikal, Islam ini sadis, anak suruh pukul, syariat Islam nyuruh mukulin anak, banyak mukulin, kayaknya gimana begitu. Padahal pukul di sini pukul yang ghair mubarrih, sebagaimana udah lewat di dalam pembahasan masalah sholat. Wajib bagi para orang tua memerintahkan anaknya sholat umur 7 tahun dan pukul dia nggak sholat umur 10 tahun. Itu hadisnya sahih di dalam riwayat tentang sholat. Ulama mengkiaskan hadis tersebut dengan puasa. Tapi kalau puasa di sini ditambahin dengan itaqah, in ataqahu, kalau nih anak mampu. Kalau sholat nggak ada yang nggak mampu berdiri di duduk, ya. Kalau sholat nggak ada syarat in ataqahu. Tapi kalau puasa in ataqahu, kalau nih anak mampu untuk melaksanakannya. Wajib para orang tua pukul. Sampai rumah buat pukulan apa tadi, buat pukulan mendidik nih anak lu besok nggak sholat nggak puasa nih, pukul kayak begini nih, gitu. Pukulan yang ghair mubarrih bi haitsu la yaqsiru azman walahman, yang sekiranya kagak menyakiti atau mematahkan tulang sama kulit. Ya, tulang patah, merah, apa namanya, 3 hari kagak hilang-hilang. Itu biasanya tuh kalau mencari TV, nah baru deh tuh. Ini kita katanya disuruh tuh lebih daripada itu, tapi bukan mukulnya tetap nggak dianjurin tuh. Mukul muka nggak boleh tuh, hatta sama binatang. Muka dilarang, kita nggak boleh mukul muka bagi anak kita, ya, atau istri kita, atau ya siapapun dilarang kita untuk memukul wajah katanya. Bahkan binatang aja nggak boleh kita pukul wajahnya, ya, karena wajah itu bagian muka yang apa namanya yang tersorot, yang kelihatan, ya, maka dilarang kita untuk memukul daripada wajah. Anak kecil nggak boleh kita pukul daripada wajahnya. Ini baru mencari napaan aja tampar mukanya, nggak boleh mukul di sini bagian paha, ya, bagian kaki. Ya, jangan juga bagian badan yang bagian bahaya, itu dilarang dalam Islam, yang enggak sekiranya enggak mematahkan tulang dan apa namanya dan kulit. Ya, pukulan seperti itu enggak pakai dipukul, misalkan dia bisa, ya, enggak pakai dipukul bisa, itu lebih bagus. Ya, orang tua misalkan dia gantungin pecut di rumahnya, ya, sabetan, kalau misalkan enggak sembahyang disabet aja tuh, diubin, kan bunyinya tuh beceter tuh, anak takutan udah, mukanya merah, takutannya anak nih, udah bayang dia puasa, mau nggak mau puasa, ini bangun kagak bangun, mau sembahyang, seret, ada orang kemarin ngadu, aneh susah banget nih, anak-anak nih, mau sembahyang. Nah ini dinukil kemarin, apa namanya, diajarin ulama, sebagian ulama bertanya tuh, ya Ustaz, ya Syekh, aneh punya anak susah banget disuruhnya mau sembahyang, terus gimana? Ya udah, aneh banguninnya jam 7 aja deh, jam 7, ya, aneh suruh kodok sholat subuh. Nggak pernah yang namanya sholat subuh nih, nggak pernah anak-anak, kenapa susah bangunnya? Ya malam jangan disuruh begadang, ya. Terus gimana jalan keluarnya? Karena begini, inti kalau itu rumah inti ada kebakaran, bangunin anak gimana? Bisa gak dibangunin? Oh bisa. Dia nggak bangun ada seret. Nah begitu juga, ini baru api di dunia. Gimana api di hari kiamat tuh? Ente ridho nanti, ente mau keluarga anak itu masuk neraka, ridho melihat anak itu dibakar, oh kabar itu. Kalau begitu, seret itu anak, ya, sampai dia melaksanakan daripada sholatnya. Dari umur 7 tahun diperintahin kita, nggak mungkin orang udah umur 7 tahun kita bangunin, ya, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, begitu tuh, hampir 10 tahun dia nggak sholat, kita pukul. Nah itu kalau orang tua udah nerapin kayak begitu tuh, dari umur 7 tahun begitu sampai umur 10 tahun, so sampai dia balik,
udah diterapin seperti itu, kalau nih anak balik, orang tua udah gak tanggung jawab. Terserah deh, lu mau ngapain aja, ini orang tua udah gak tanggung jawab, urusan dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kira-kira diajarin gak? Dari sebelum baliknya dikasih tahu kan nih, ya ilmu seperti ini. Kalau gak pernah diajarin, kewajiban tetap bagi para orang tuanya, walaupun itu anak udah balik. Walaupun anak udah balik kan gak pernah diajarin sama orang tuanya. Nanti dia bakal nuntut, sebagaimana udah diceritain di dalam hadis yang panjang lebar, ada seorang tua yang soleh, yang abid, dia ahli ibadah, tapi nggak pernah menyuruh anak istrinya untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat ataupun puasa. Tuh ayahnya, orang tuanya masuk ke dalam surga, baru mau masuk pintu surga, malaikat tuh panggil, anak-anaknya teriak, ya Allah, panggil orang tua saya, ya Allah, dia nggak pernah ngajarin sholat, nggak pernah memerintahkan untuk puasa, ya nggak mau dia masuk ke dalam api neraka sendiri, minta ya pertanggungjawaban kepada orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk seret itu orang tua yang udah masuk beberapa langkah lagi ke surga, diseret masuk semuanya dengan keluarga besarnya dia masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Karena nggak pernah menyuruh daripada anaknya melaksanakan sholat. Di dalam surat At-Taubah disebutkan wa'mur ahlaka wastabir 'alaiha. Ya, perintahkanlah keluarga kalian untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan suruh bersabar kita ya dalam menjalankan, ya memerintahkan anak kita untuk melaksanakan sholat, kita disuruh untuk untuk sabar. Emang iya kalau kita ngelihat ya Allah, nih malam dia belajar sampai jam 12 malam, nih mau ujian, biarin dulu sampai lewat. Nah, itu kita suruh bersabar. Ayo perintahin sholat. Habis sholat dia mau tidur lagi, ya terserah dia, bagusnya jangan tidur. Ya, habis itu bagusnya baik jangan tidur. Cuman daripada kagak nih anak kadang-kadang ya udah suruh sholatnya susah banget. Dia minta habis sembahyang nih mau tidur ya. Nggak ada kewajiban kita untuk melarang dia untuk tidur di pagi hari, walaupun nggak bagus. Ulama mengatakan bahwa tidur di pagi hari itu ya adalah mewarisi kemiskinan katanya. Mewariskan daripada kemiskinan tidur di pagi hari. Ya Allah Ta'ala insaf, mudah-mudahan apa yang sedikit ini di dalam pembahasan tentang syarat wajibnya puasa ya bisa kita pahami, bisa kita ajarkan kepada saudara-saudara kita yang belum mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.